Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Asri Puji Lestari dari SMP Negeri 2 Tanjung Sari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Desti Kayanti, beliau guru matematika di SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Assalamualaikum Bu Destika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di proses pembelajaran besok Bu. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran besok Selasa itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, siswa mampu memahami apa itu relasi dan fungsi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyatakan relasi dan fungsi melalui diagram kartesius, diagram panah, dan pasangan berurutan. Jadi itu tujuan yang akan nanti saya sampaikan di pembelajaran besok Bu Tari. Ya, jadi ada 3 ya Bu ya, 3 tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua nih, area pengembangan seperti apa sih yang tidak dicapai oleh Ibu? Oke, untuk area pengembangan yang pertama terkait pengembangan kemampuan intelektual siswa. Jadi pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya ajarkan. Yang kedua terkait pengembangan terkait kemampuan sosial emosional siswa. Jadi bagaimana siswa itu belajar dengan nyaman di kelas begitu. Ya, ini untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu untuk strategi pembelajarannya Bu. Misalkan metodenya memakai apa nih Bu? Oke, untuk tujuannya, untuk strateginya, yang pertama kan saya melakukan adalah saya menyusun perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya Bu ya, agar nanti pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian strategi yang saya lakukan, saya akan menyampaikan materi secara jelas, kemudian melalui contoh-contoh nyata ya Bu, agar nanti siswa lebih paham terkait materi yang akan saya sampaikan. Kemudian siswa mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Kemudian saya dalam pembelajaran memotivasi siswa agar siswa bisa nyaman saat pembelajaran dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian kelas berapa dan jam keberapa nih Bu? Oke, untuk kegiatan pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 8B Bu ya. Itu kebetulan besok hari Selasa Bu ya. Itu di jam pertama dan jam kedua. Ya, baik. Jadi besok ya Bu ya, di kelas 8B jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Kemudian nanti juga akan didampingi oleh pengajar taktik, yaitu Ibu Fitriani. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari hasil percakapan hari ini yang saya dapatkan, dengan percakapan hari ini saya lebih bisa mempersiapkan diri saya ya lebih dengan matang untuk persiapan pembelajaran besok. Saya sudah tahu strategi apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran saya besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Kemudian sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan besok ya Bu. Ya, besok. Kemudian kegiatan pasca observasi. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, juga percakapan pasca observasi kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beramal
laporan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mulai kita absen dulu ya. Ade, Tasya. Ade, Ahmad. Ade, Tasya. Ahmad Fadla. Anda. Airin. Aisyah. Chandra. Putra. Dewa Mulyana. Diana Abdul. Dika Pratama. Helmi. Fauzan Ali. Febri Yuliana. Vino Adiasa. Fransasi. Kanisa Mariana. Muki. Muhammad Indul. Muhammad Vino. Muhammad Azhar. Maura. Naima. Nairu. Satya. Evan Septian. Reza Julius. Wahid. Sekar. Septian. Suci Anggraini. Sundari. Kedua orang yang sakit ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi bab 1 tentang angkat tangan. Yuk, tentang apa? Pola bilangan masih ingat? Pola bilangan cara menentukannya? Oke, sukses. Itu. Misalkan Ibu punya barisan. Yuk, fokus ya. 3,7,11, berapa? Lagi bilangan berikutnya. Oke, pada berapa? 15. Berikutnya 13. Oke, berarti polanya apa? Ditambah. Berarti sudah paham semua ya? Masih ingat? Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 tentang relasi dan fungsi. Kemarin sepertinya sudah ditugaskan untuk mencari materi ya? Sudah ada yang menemukan materinya? Kemarin sudah Ibu sampaikan cari materi tentang relasi dan fungsi. Sudah ada yang mencatat? Ada? Adinda? Ibu kan berapa ya? Oh, campur ya. Adinda sudah ketemu? Sudah ada? Oke, nanti boleh dibacakan ya sama teman-temannya yang belum dapat ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait relasi dan fungsi. Yang pertama, menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, dapat menyajikan relasi dan fungsi menggunakan diagram Cartesius, diagram panah, dan hitungan pasangan berguru. Yang ketiga, dapat menjelaskan istilah-istilah dari relasi dan fungsi seperti domain, kodomain, dan perkalian sampai sus. Oke, yang sudah dapat boleh dibacakan materi relasi dan fungsi itu apa? Seperti apa? Ya, dibacakan.
Jadi ada dua materi ya, ada materi relasi dan materi fungsi. Dalam relasi itu ada beberapa cara kita dalam menyebutkannya atau dalam mengaplikasikannya. Yang pertama ada yang namanya koordinat kartesius. Pernah dengar koordinat kartesius? Belum pernah. Nanti baris kedua, baris ketiga siap-siap ya. Sambil diperhatikan, jika ada yang berbeda boleh menyampaikan pendapatnya ya. Yuk kita perhatikan dulu. Ini adalah jawaban dari barisan ini ya. Yang pertama ada titik negatif 3,4. Berarti di sini letaknya. Benar? Ini benar? Negatif. Yakin benar? Yuk kita cek lagi. Tadi yang pertama yang ditulis angkanya berarti yang mana? Sumbu apa? Angka pertama sumbu. Angka pertama sumbu. Sumbu X yang mana? Berarti negatif 3 itu sumbu X. Sumbu X negatif 3 dari mana? Ada di sebelah. Berarti harusnya di sini ya. Negatif 3. Nih. 4-nya mana? Ada di atas. Ya. Ini negatif 3,4. Yang nomor 1 ya. Kemudian yang berikutnya 6,5. Benar? Ada di sini tetapnya. Kenapa benar? Yuk. Kenapa benar? Nomor 1, nomor 2. Yuk, kenapa benar? Nomor 5 ada di sini. Nomor 3. Karena
Mana? Ayo jangan malu-malu. Mana? Ya. 6-nya benar. 6-nya benar dari sini. Karena apa? Karena pada sumbu X. 5-nya benar di sini. Karena kedua adalah sumbu Y. Lanjut. 5,-7 benar di sini. Nah, oke. Karena 5-nya pada sumbu X, negatif 7-nya sumbu Y. Kemudian negatif 5, negatif 7. Benar nggak ini? Negatif 5, negatif 7. Harusnya yuk, kelompok 3 yang memperbaiki. Tapi jangan difoto kalau sekarang belajar kalian. Silakan. Harusnya gimana? Nanti siap-siap ya, teman-teman. Oke, kasih tepuk tangan buat negatif 5, negatif 7. Negatif 5, negatif 7. X, sumbu. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian baris kedua. Silakan. Jangan lupa kalau tidak tepuk tangan. Ayo. Ada tiap program mungkin. Kita siap ya, dengan aman. Sudah siap ya? Kelompok satu tadi diperbaiki ya.
Sudah? Oke, ini jawaban dari jawaban. Terus lihat. Titik pertama 2,2. Oke, benar ya. Titik kedua negatif 3, negatif 3, negatif. Benar? Nomor ini benar nggak? Harusnya dari mana? Masih keputar-putar ya. Soalnya kalorinya. Ini harusnya min 3,2. Kalau min 3,2 berarti ada di sini ya. Negatif 3, negatif. Oke, selanjutnya negatif 5, negatif 3. Negatif 5, negatif 3. Benar? Negatif 6, negatif 5. Negatif 6, negatif 5. Benar ya? Kelompok 2. Sudah paham ya? Lanjut kelompok 3. Yuk. Kemudian
Jangan kabur ya, saya tahu besok kan. Ada siapa ini Pak Guru? Hanya ya kalau ada maaf Pak Guru ya. Tiga itu sama dari garis E ke garis E, jadi ini. Udah pantas belum? Udah pantas ya? Suaranya udah pantas belum? Ya, udah pantas. 2,5 itu dari sumbu X ke garis Y yang nomor 5, jadi yang nomor 3 itu dari sini ke sini. Benar kan teman-teman? Oke, sudah selesai. Untuk yang di rumah atau belajar di rumah, silakan dulu cari just ngobrol soal. Oke, suatu hubungan dari dua bilangan. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita ini. Kita lanjut di hari Rabu besok dengan materi yang berbeda ya. Besok kita akan membahas tentang koordinat kartesius dalam menyebutkan koordinat kartesius. Kita akhiri pelajaran dengan menuliskan halaman dan sampai ketemu lagi besok dengan semangat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Sari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Desti Kayanti, yaitu sebagai guru yang telah
diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Fitriani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Fitri, assalamualaikum Bu Destiyanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Bu ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Destiyanti terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Oke, baik. Selama melakukan observasi kelas kemarin, saya cukup merasa senang dan lega karena ada pembelajaran yang saya lakukan, di mana peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian peserta didik juga mengecek kesiapan peserta didik, mereka menunjukkan rasa antusias. Oke, kemudian menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Oke, untuk area pengembangan tersebut sebagian sudah berhasil saya lakukan, namun mungkin ada beberapa kendala di mana masih ada beberapa siswa mungkin yang motivasinya kurang ya. Jadi pada saat mereka pembelajaran mungkin masih ada yang masih pasif ya. Jadi di situ nanti yang akan saya refleksikan atau saya kembangkan lagi ke depannya. Jadi masih ada yang kurang aktif ya Bu ya. Kemudian sejauh mana kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kendalanya apa nih Bu? Kendalanya tadi ya masih ada beberapa mungkin 1-2 yang belum terlibat aktif di kelas tersebut. Jadi masih ada siswa yang mungkin masih motivasinya kurang kalau seperti itu ya. Jadi pada saat pembelajaran mereka masih pasif dan belum bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan diskusi di kelas tersebut. Jadi rencananya akan membuat anak semakin aktif ya Bu ya, rencana kedepannya. Kemudian untuk menyesuaikan dengan gaya belajarnya Bu, gimana Bu? Penyesuaian gaya belajar siswa ya. Iya. Ya mungkin nanti kedepannya saya akan menganalisis lagi ya kebutuhan atau gaya belajar siswa itu seperti apa. Nanti kemudian kalau sudah saya analisis, saya ketahui, mungkin saya akan menerapkan berbagai strategi pembelajaran ya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa tersebut. Oh baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu nanti rencanakan dapat terrealisasi, kemudian memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Kemudian saya tunggu nih cerita kedepannya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya ya, mungkin dengan pembelajaran atau pertemuan berikutnya nanti akan saya terapkan, akan saya kembangkan pembelajaran yang tadi saya. Ya baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Oke baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Fitriani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Asi dan Ibu Destika sudah sejauh ini membantu Ibu Dwi Asi untuk mengerjakan tugas aksi nyata dari 2023. Semoga kedepannya harapan saya selaku PP Ibu Dwi Asi dapat menjadi motor penggerak bagi teman-teman untuk mengikuti program guru penggerak ini, dan tentunya dapat menjadi motor penggerak